Guys, apa kabar kalian semua? Aku baik, aku harap kalian juga baik karena kita sama-sama baik. Satu-satunya yang gak baik adalah fan artis yang gak tahu diri. Agak jahat ngomongnya kayak gitu, tapi mau diapakan lagi? Sulit gitu kehidupan, sulit. Kenapa? Karena tanpa fan artis, kita sebagai kreator itu nggak bisa berkembang. Begitu juga dengan fan artis, tanpa kreator mereka juga nggak bisa berkembang. Jadi kita di sini sama-sama bergantung satu sama lain. Jadi teman-teman, aku ingin membuka hari ini dengan sebuah permintaan maaf dahulu. Karena jarang-jarang kan kalian ngelihat orang sombong jumawa kayak aku minta maaf gitu kan. Karena tanda aku minta maaf artinya ketika baik dunia saja tidak padahal baik-baik saja gitu, oke? Jadi iya, dan sekarang kayak kita mulai dari ini. Oh my god, YouTuber ini ngambil meme gua buat jadi thumbnail di video dia tapi nggak izin sama gua. Lu harus bayar meme yang udah gua buat kalau mau dijadiin thumbnail karena thumbnail itu jatuhnya komersial, kecewa berat. Daim. Dan di sini permisi Bang Akil, saya minta klarifikasinya tentang meme Bang Justin. Ya itu aku udah klarifikasi ya. Udah ya klarifikasinya ya. Udah, aman. Nah, sekarang kita mau membahas tentang orang-orang Pandawara lagi. Kenapa lagi? Karena jelas Pandawara itu kan grup baru yang dimana mereka membawa penonton-penonton baru, membawa market baru. Apakah aku bersyukur? Jujur aku sangat bersyukur dan aku sangat suka dengan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi intinya Pandawara itu kena sedikit masalah karena salah satu talent mereka itu menggunakan fan art untuk menjadi thumbnail. Oke? Sampai-sampai mereka itu mengeluarkan sesuatu yang baru kayak gini. Hai Pandawara, mendengar masukan dari teman-teman ilustrator, sekarang teman-teman bisa membagikan hasil karya berupa fan art menggunakan hashtag tambahan jika mengizinkan karyanya untuk digunakan sebagai thumbnail. Nah, jadi ada gini. Arjuna thumbnail, Bima thumbnail, Nakula thumbnail, bla-bla thumbnail gitu. Ketentuan, hanya fan art di post menggunakan hashtag yang akan digunakan sebagai thumbnail, minor editing, bla 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 bla. Jadi ya intinya mereka bikin ketentuan baru yang dimana kalau kau mau ngasih fan artmu untuk thumbnail pakai hashtag ini. Karena ketika mereka menggunakan hashtag artnya mereka biasanya kayak tetap ada yang marah gitu. Jujur setelah aku ngelihat ini aku ngerasa sedikit conflicted karena di satu sisi aku di sisinya artis, tukang gambar, karena aku nggak bisa gambar, aku bukan ilustrator, aku ngerti gitu susahnya gambar. Jadi ketika karya mereka digunakan sama orang, kadang-kadang aku ngerasa kayak lo ada apa ini gitu, udah izin belum bla 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 gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa conflicted karena aku ngerasa kayak perlu nggak sih kreator ini izin sama fan artnya mereka sendiri, karena kan yang punya IP mereka gitu loh. Nah sekarang ya yang mau kasih tahu adalah hal masalah fan art ini tuh cukup terdengar kontroversial. Karena gini loh, sampai-sampai orang-orang Pandawara itu tuh kayak bikin vote kayak gini. Intinya nyaman gak kalau misalnya art mereka digunakan gitu. Kayak ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman gitu kan. Tapi gak apa-apa, normal. Dan akhirnya mereka menggunakan ini sebagai PR solution. Nanti kita bahas PR ya, tapi kita bahas masalah ilustrasi-ilustrasi ini. Dan semuanya itu bisa kita buka dengan semua fan art milik Allah. Kalau katanya Rie Rusindo, jujur setuju. Semua fan art itu milik Tuhan. Agak ngaco. Maksudku tweetnya banger, tweetnya lucu, jadi nggak masalah. Terus apa sih reaksi orang-orang terhadap peraturan baru Pandawara gitu? Salah satu reaksi yang menurutku keren adalah dari Ara Decu. Dia ngomong, Normis bikin ribet anjing. Normis bikin ribet anjing. Well, yang kayak gini tuh aku nggak tahu kira-kira beneran Normis atau orang yang baru nyemplung ke dunia VTuber, atau jangan-jangan apa ya? Atau jangan-jangan emang orang lucu aja gitu loh. Aku cukup setuju dengan ini. Meskipun agak sakit buat didengar, tapi ya itu lucu. Nah, sebelumnya akhirnya kan orang-orang tuh protes karena thumbnail fan art dijadikan thumbnail. Aku sendiri sebenarnya cukup ngerti kenapa protes, karena katanya fan art yang dijadikan thumbnail itu watermarknya atau tanda tangan artisnya dihilangkan, atau mungkin kayak ada banyak yang diubah gitu, entah warnanya atau apanya. Aku juga nggak begitu ngerti karena aku udah nggak dapet sama tweetnya. Tapi intinya ada tweet yang kayak gini. Ini menurutku tweetnya lucu. Hai admin, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya concernnya bukan hanya masalah konsen untuk dijadikan thumbnail atau bukan, tapi alangkah baiknya beritahu jika fan art mereka dipakai untuk keperluan apapun itu. Reach out secara personal, aku rasa akan lebih menghargai artisnya Min. Terus habis itu ada Norsi, dia nambahin, izin menambahkan kak, kalaupun artisnya tidak open DM, bisa mention di komen
di postingan artisnya, Min. Terus diskusiin sama artisnya apakah ada biaya atau enggak untuk dijadikan thumbnail YouTube. Soalnya setahu saya sih itu masuk ranah komersial dan menyangkut hak cipta si artis. Wow, ini nggak masuk akal, ini agak gila, agak sedikit mereng kepalanya karena kita luruskan sedikit. Pertama, hak cipta itu milik siapa? Milik Tuhan, itu yang pasti yang pertama. Yang kedua, mari kita berpikir. Pandawa itu punya IP yang dimana ya ada Arjuna dan lain-lain gitu kan. Kayak gini loh. Kaki gue sampai naik gitu loh. Aneh kan? Kayak kau bikin fan art, kau yang seharusnya izin karena kau diizinkan gitu. Karena VTuber ini kan mengizinkan kau untuk menggambar modelnya dia. Entah nanti jadi personal gainmu atau apapun itu. Maksudnya gini loh, untuk diskusi dan lain-lain, ini tuh aneh karena minta di DM itu tuh aneh gitu loh. Minta di DM sama ini tuh jatuhnya pertama nih kalau minta di DM itu riskan banget. Kenapa riskan? Karena yang pertama nanti bakal jadi parasosial, entar malah DM-an atau apapun itu. Terus kedua, kalau misalnya disuruh bayar, kan kau yang ngegambar VTuber itu. Ya kan, VTuber itu punya IP dan pekerjaanmu di sini itu hitungannya sebagai derivative works. Yang dimana artinya gambarmu sebagai fan artis itu bukan milikmu. Bener, itu gambarnya punyamu. Kau punya hak atas gambar itu. Tapi mau diapakan gambarmu sama yang punya IP itu urusan mereka. Masuk akal kan? Paham kan? Kayak masuk ranah komersial dan menyangkut hak cipta si artis. Lah, yang punya IP siapa? Ibarat kata nih, kau kerjasama sama let's say Freeren, anime Freeren gitu kan, dengan segala macam komite produksinya. Terus tiba-tiba kau bikin fan art Freeren, terus kau tempel di Desmet, terus kau jual. Itu kan bermasalah. Itu kan sama-sama komersial gitu. Kau posting juga, kalau misalnya orang yang punya IP Freeren gak suka, gambarmu bisa di take down loh. Kalau gambar originalmu yang dipakai untuk thumbnail tanpa ada IP orang lain, itu baru bermasalah. Tapi masalahnya ya ini tuh ngaco. Minta di reach out itu wajar, minta di kredit itu wajar banget. Karena dengan di kredit nanti artisnya jadi punya nama, terus habis itu nanti makin terkenal, makin banyak orang yang komis sama dia, atau mungkin karyanya artis itu bisa makin terkenal. Entah nanti ada dia bikin komik atau bikin apapun itu, jadi orang beli. Tapi kalau misalnya kayak thumbnail, dia minta sampai bayaran, itu ngaco. Ada juga tweet dari Neru nih. Apakah karena proses meminta izin secara individual kepada masing-masing artis dirasa cukup sulit atau memerlukan waktu yang panjang? Terima kasih atas penjelasan dan perhatiannya. Ya panjang lah. Orang mau streaming, kadang-kadang tuh belum tentu seminggu itu. Kayak gini loh, bisa aja streaming itu dadakan. Perlu art baru atau apapun itu. Yang dimana gambarmu itu adalah IP orang lain. Tai nggak kalau misalnya orang-orang Pandawa bikin fan artmu jadi merchnya mereka terus dijual, itu tai. Tapi kalau untuk thumbnail yang komersialnya pun gak seberapa, ya kali minta duit gitu loh. Itu kan agak ngaco. Terus habis itu kalau misalnya perlu waktu panjang, perlu nge-DM, perlu tektokan, belum ngeditnya, belum ACC ABCDFG, kan panjang, jadi susah gitu loh. Nah bener, kalau artisnya emang ngekomis, itu baru minta bayaran gitu loh. Nih, aku ngerti akhirnya. Setelah aku baca-baca lagi, aku akhirnya ngerti. Ternyata utamanya itu ini. Ini kayak staff agak miss pointnya deh. Yang dipermasalahkan sebenarnya bukan penggunaan artwork sebagai thumbnail, tapi cara minta izinnya. Aku sebagai artis seneng banget kalau art dipakai thumbnail. Tapi kalau talent atau staff ngambil begitu aja, not gonna lie, aku bakal ngerasa sedikit tidak diapresiasi. Sebenarnya minta izin dengan komen, wah artnya bagus, aku izin pakai buat thumbnail ya, itu sangat cukup dan selalu kasih kredit. Jika itu bukan artwork yang dibeli secara langsung, that's it, simple. Penggunaan hashtag itu menurutku baik untuk mengkategorikan artwork yang dijadikan thumbnail, tapi tidak untuk mengotomatisasikan izin penggunaan. Nah, aku setuju dengan ini, dengan sampai satu, ini aku cukup setuju poinnya. Ini aku nggak setuju poinnya. Cara izinnya atau gimana itu bodo amat. Nah, ini poin ketiganya yang aku agak ngerasa aneh. Kenapa sih agak aneh? Penggunaan hashtag untuk mengkategorikan artwork yang bisa dijadikan thumbnail, mana yang bisa jadi thumbnail, mana yang enggak, itu tuh aneh. Karena dari dulu, dari zaman VTuber, zaman jebot, dari zaman kemerdekaan negara Republik Indonesia, ibarat kata ya, orang tuh biasanya seneng ketika art mereka itu dipakai untuk thumbnail atau di repost atau apapun itu. Dengan pengkategorian ini unnecessary, karena pertama, yang kau gambar itu bukan IP-mu coy. Yang kau gambar itu bukan IP-mu, kau nggak punya hak atas itu. Minta izin wajar nggak? Wajar. Boleh nggak? Harus malah. Kalau menurutku ya. Bahkan kalau misalnya kita mau jahat-jahatan, mereka nggak perlu loh izin. Karena apa ya?
IP-nya mereka gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Orang di notice sama Oshi sendiri malah marah koar-koar gitu loh. Aneh, koar-koarnya negatif lagi. Ngaco lu. Dari si Loa nih, aku gatel banget jujur mau tanya. Kalian nih gambarnya sampai minta tahap nyuruh member buat DM untuk dijadiin thumbnail tuh buat apa sih sebenarnya? Kalian ngegambar tujuannya apa bejir? Angka di notice biar ngerasa superior karena udah gambarin Oshi. Nggak ikhlas lu. Lah itu iya kan? Jadi kesannya nggak ikhlas. Kesannya bukan fan art. Jatuhnya ya nggak tahu apa. Kan namanya fan art. Kau bikin itu sebagai fans. Jadi kau ada dua posisi nih. Posisimu sebagai artis yang bikin art dan posisimu sebagai fans. Kalau kau fans yang menggambar art, ya udah terima aja. Di sini bukan berarti aku punya pikiran kayak artis itu volunteering, enggak kayak gini. Ini tuh bukan volunteering biasa, tapi timbal baliknya. Timbal balik dalam dunia entertainment itu bukan cuma masalah duit, tapi engagement. Meskipun engagement gak sepenuhnya jadi duit, tapi poinnya di sini adalah engagementnya itu suatu saat bisa dikonvert jadi duit. Misal kayak gini, kau ngegambar artnya si Arjuna atau misalnya si Haris gitu kan. Kau ngegambar artnya, terus kau di-repost, di-retweet, habis itu di-mention, dikasih di kredit, dijadiin thumbnail, orang-orang pada kepo. Ya anjir gambarnya bagus, siapa yang gambar? Aku juga mau komis ke dia ah. Orang-orang jadi tahu sama namamu, orang-orang jadi tahu sama art stylemu, orang-orang jadi tahu sama akunmu tuh yang mana. FYI sebagai gambar permula artku pernah dijadiin thumbnail, manajernya udah izin. Justru itu motivasi banget. Tuh kan, motivasi. Nanti orang-orang yang kenal karyamu ini mungkin bisa aja mereka kayak reach out ke kau, fansnya mereka reach out ke kau, terus habis itu mereka mau komis ke kau gitu loh. Kan itu kan lebih masuk akal gitu loh. Kita lanjut lagi nih ke tweetnya si Norski. Dia bilang itu semua salah paham tweetnya yang tadi, yang masalah minta DM atau apapun itu. Nih, beneran pada salah paham jir, padahal aku tersirat lagi ngomongin semisalnya si artis itu punya prinsip kuat kayak JP atau Korea dan minta imbalan. Bukan aku anjir si artis ini jir, aku mah chill aja. Lagian juga Pandawa udah buat pengumuman, kenapa pada masih ribut anjay? Karena pendapatmu, karena argumenmu yang ngaco, makanya orang ribut. Lihat aja nih. Sebelum kau ngehapus tweetmu itu tadi udah berapa ratus orang yang quote retweet. Maksudnya prinsip kuat kayak artis JP atau Korea. Kau lihat Hololive, mereka nge-retweet, ngasih kreditnya kayak gitu aja, nggak izin yang gimana gitu loh. Tahu-tahu ya, jadi thumbnail gitu loh. Jujur aku nggak tahu sih bagaimana cara kerjanya Hololive. Apakah mereka minta izin dulu atau enggak? Cuma ya, kok sering aja kan ngelihat fan art jadi thumbnail di artnya mereka. Ada M Hidayat, ini tukang gambar juga nih, ya kan? Kamu mau lempar argumen ke artis Jepang? Really, artis mana yang kamu wakili? Aku bertanya aja di sini. Gak boleh asal bilang gitu kak, kalau nggak ada datanya. Data dari mana? Itu kan dia pertanyaannya. Nih, coba sebut deh artis JP atau Korea mana yang pernah minta imbalan. Artis mana yang kamu wakili saat ini? Ini bukan salah paham, kamu yang kesalahan berpikir dan kurang riset tuh loh. Mewakili siapa? Mereka ada guideline sendiri untuk Hololive. Kita cek ya. Hololive itu bikin rules kayak gini nih. Definisi karya turunan. Menurut kami, karya turunan karya cipta yang dihasilkan dari paduan kreativitas dan ide fans menggunakan konten resmi kami sebagai dasarnya, selama karyanya dibuat adalah karya turunan dan dibuat dengan mengikuti panduan umum ini, kami tidak akan membatasi kebebasan kreator dalam berkreasi. Harap perhatikan bahwa ada kemungkinan karya turunan digunakan oleh talent kami sebagai gambar sampul dan digunakan untuk aktivitas media sosial. Loh. Ada kemungkinan karya turunan digunakan sebagai talent kami. Perlu nggak mereka izin? Ya nggak perlu amat. Mereka berbaik hati aja izin. Ngaco, jadi manusia ngaco. Ini juga nih ya. Ini kan sama poinku nih. Lah gimana sih orang lu yang gambar IP mereka, kok lu yang pada minta dibayar? Nih, ku kasih contoh, Uma Musume, kau nggak boleh bikin art 18+. Dan katanya atau rumornya atau bercandaannya, kau bakal didatangin Yakuza kalau misalnya kau sampai ngegambar yang 18+. Coba Pandawara buka peraturan yang aneh-aneh kayak gitu. Nangis gak lu? Nangis lu. Gak boleh bikin art NSFW antara si Arjuna dan Nakula sedang berduaan atau apa gitu. Mungkin kayak gitu. Nangis kau orang-orang yang suka BL. Terus nih katanya si Lona. Nah, di sini poinnya adalah fan artmu itu derivative works. Technically, Sanrio can sue you for profiting from drawing Korumi asset. Nah, bisa nggak Pandawara tiba-tiba kayak nuntut ini orang?
bisa-bisa aja. Cuma bakal jelek di mata publik. Masa sih gara-gara fan art dia dituntut, artis ini dituntut sama Pandawara? Kan gak jelas gitu kan, dongo. Itu kenapa Pandawara sampai bikin voting, sampai bikin klarifikasi, sampai bikin hashtag baru. Udah syukur kok dibolehin ngegambar. Kok nggak gambar mereka, kok juga dapat bagian kecipratan keterkenalannya gitu loh. Ini ada juga nih dari Froyo, ya kan. Maaf ya, kamu ini tipe fan artis macam apa kalau kamu marah karena idola favorit menggunakan gambar yang diberi tagar sebagai thumbnail hanya karena mereka tidak membalas dan mengirim pesan pribadi untuk minta izin. Itu alasan menjadikanmu seniman biasa, bukan seniman penggemar, bukan fan artis. Terus apakah kau artinya fan? Atau kau cuma mau dapatkan free engagement atau parasosial? Kau berharap di DM itu parasosial banget anjir. Kayak chatku nggak dibalas Loi pun aku nggak masalah. Sakit hati dikit cuma nggak masalah. Nih, ada nih orang pinter nih. Sejauh yang ku tahu, semua artwork yang dikerjakan dari IP yang udah ada itu dihitung sebagai derivative work. Derivative work itu bahasa Indonesia apa ya? Turunan, nah karya turunan. Dan aku pikir ini udah kayak kesepakatan yang nggak diomongkan gitu loh. Ketika kau upload art pakai official hashtag, mereka boleh menggunakan itu untuk thumbnail. Nah ini tuh ada di JP atau EN. Masuk akal nggak? Masuk akal lah. Kesepakatan tidak tertulis gitu loh. Bukan rahasia umum, itu kesepakatan tidak tertulis. Nih ada juga nih dari Sha, dari Flying Kucing. Sebagai fans Niji Sanji, kupikir VTuber yang pakai fan art sebagai thumbnail itu normal di dunia VTuber. Tapi ternyata enggak. Apakah aku melewatkan sesuatu? Kan dari zaman Niji Sanji masih ada, Niji Sanji Indo masih ada tuh dari bertahun-tahun lalu. Itu tuh udah kayak masih ada, bro. Kayak nih baru kali ini ribut soal thumbnail. Gua kira VTuber bebas pakai fanart buat thumbnail mereka. Yang penting kredit tapi cantumin. Ini kan bentuk apresiasi kepada artis yang nggak gambarin. Gak tahu deng, aku bukan artis, katanya Faza. Kalau misalnya ini pertanyaan dari Dedi, Kill, lu kok pakai tweet orang buat video ini? Udah izin belum? DM dulu sama orang-orangnya. Kalau mau boleh fair. Kalau kok nggak mau tweetmu kujadikan konten private akun. Kenapa? Karena ini publik. Ini ruang publik. Kok bikin diskusi di publik terus nggak mau didiskusikan, itu ngaco. Apakah aku dapat keuntungan dari tweetmu? Dapat. Tapi yang kulakukan di sini adalah bukan cuma copy paste atau cuma omongin apa yang ada di tweetmu, bukan menceritakan ulang tweetmu, tapi di sini aku berdiskusi, mikir. Itu kenapa? Ketika ada orang yang bilang, Bang Akil, tolong dong jangan pakai tweet aku nggak terima tweet aku dijadikan bahan video. Ya kalau gitu private account, nggak usah dijadikan diskusin publik, cuma kau dan followersmu aja. Kalau akunmu private atau misalnya share-nya cuma friend only atau cuma close friend, itu nggak bakal kujadikan bahan konten. Kalau kau nggak DM aku, itu nggak bakal jadi bahan konten. Kau mau nge-spill apapun, karena kau ngasih taunya lewat DM, nggak akan ku bahas gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak paham gak sih? You know what I'm saying? Bro, kenapa sih banyak orang-orang tolol di dunia ini, men? Apakah live chat yang dimasukin ke video harus pakai izin dari viewers juga? Gila sih. Ya kali aku minta izin ke 490 orang sekarang, ngapain? Mending aku sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu emang kewajiban. Nih, dari salah satu artis favoritku nih, dia ngomong kayak gini nih. Bro, kenapa situasinya makin aneh? Ngomongin royalti, bayar komersial, dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan bikin fan art untuk kesenangan? Mana? Kan bikin fan art untuk senang-senang, buat mengapresiasi konten kreator yang kau suka. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti ketika aku ngomongin ini aku gak menghargai artis. Kalau kau mikir aku gak menghargai artis, kau tanya sama orang-orang yang pernah aku komis. Aku bilang, coy minta harga teman dong. Mereka kira aku minta harga teman, aku minta diskon. Kagak ego. Aku minta harga teman, itu harganya ku naikin. Karena apa? Karena teman. Kalau teman artinya sama-sama mendukung. Misalnya nih, dia ngasih kill artku harga 300. Ku bilang kan, harga teman dong. Iya deh, harga teman jadi 200. Ku bayar 500.000. Kan itu teman. Teman saling mendukung. Mikir. Nih, ini udah jadi kultur VTuber yang dimana memberikan kredit itu harus gitu. Harus memberikan kredit gitu loh. Aku bakal ngasih tahu unspoken rule, peraturan yang tidak tertulis atau tidak dibicarakan. Sudah jadi budaya VTuber untuk selalu memberikan penghargaan, memberikan kredit kepada yang berhak. Saya akui itu. Itu adalah aturan tak tertulis. Namun, ketika Anda menganggap tindakan itu sebagai hal yang biasa dan mulai merasa sedikit berhak, Anda lupa bahwa itu adalah kekayaan intelektual mereka. Gitu loh. Kau tuh numpang IP orang. Ini sekali lagi ya, bukan berarti hanya karena aku ngomong kayak gini aku nggak cinta atau nggak sayang dengan artis-artis tukang gambar. Aku sendiri bukan orang yang dianugerahi tangan untuk bisa menggambar gitu. Karena kalau aku bisa gambar, kau tahu aku bakal gambar apa. Aku yakin kau tahu aku bakal gambar apa kalau aku bisa menggambar gitu loh. Nah,
itu IP mereka. Sekali lagi nih, ku tekankan sekali lagi. Aku sangat sayang kepada teman-teman artis. Aku sangat sayang gitu. Dan aku tuh selalu berharap ketika thumbnail fan art ini dijadikan dijadikan thumbnail atau apapun itu, aku berharap sih tidak ada yang diubah. Mungkin signaturnya mungkin tidak usah dihilangkan gitu. Dan yang penting adalah kredit. Kenapa sih kredit itu penting? Karena itulah satu-satunya cara yang paling mudah untuk kau membayar artis itu. Itu kenapa kredit itu perlu banget supaya orang bisa tahu siapa sih yang gambar. Kalau gambarnya bagus, entar aku komis deh. Siapa tahu ada opportunity lain, opportunity bisnis atau apapun itu. Kan mikirnya kayak gitu, boy atau girl. Nih, dari Jo nih, salah satu artis kesukaanku nih. Iya weh, dijadiin thumbnail stream aja aku kegirangan. Masalah kasih kredit ya, ngapain? Kan udah dimasukin ke fan art tag. Jadi suatu saat dipakai buat thumbnail atau stream aset yang nggak apa-apa. Heran kenapa sih? Terus si Awasarus ini ngomong kayak gini nih, si Ara. Ini tuh sesuatu yang baru untuk didiskusikan. Karena back in my days, pada zamanku dulu, ketika aku bikin fan art buat Oshiku, buat orang yang kusuka, dan tiba-tiba mereka naruh itu di thumbnail, aku ngerasa happy gitu. I really happy. Terus bilang, mama fan artku dan namaku ada di channel YouTube Oshi aku gitu loh. Mungkin sekarang nggak lagi. Please kasih aku pencerahan gitu kan. Tapi ya mungkin yang jadi masalah utama itu ini nih. Sebaca aku permasalahan di artnya heavily edited sampai signatur artisnya kehapus di gambar dan pesan di gambarnya jadi berubah. Ini kalau misalnya ini tuh cukup bisa dipertanyakan. Secara hukum ini derivative work. Orang yang punya IP bebas mau ngapain aja. Tapi secara moral agak kasihan lah kalau misalnya sampai signatur atau watermarknya sampai hilang, sampai kehapus gitu loh. Sampai diubah-ubah mungkin warnanya diapain gitu kan, itu baru tuh. Nah terus kita ngomongin masalah PR-nya Pandawara, oke? Menurutku secara PR, bagus sekali. Cuma buat orang kritis seperti saya, lucu sekali. Jujur secara PR bagus. Tapi buat orang yang pintar ngerasa ini agak berlebihan. Pandawara bikin voting kayak gini, gila, bagus nggak? Bagus. Secara moral dia di atas nih. Karena akhirnya kayak, oh gila, Pandawara mendengarkan fansnya. Oh keren, mereka ingin tahu bagaimana pendapat fansnya, mendengarkan fansnya dan lain-lain gitu kan. Gak apa-apa, bagus. Bahkan mereka sampai bikin hashtag baru untuk solusi kayak gini. Bagus gak? Bagus. Secara PR bagus. Tapi kenapa goblok? Ya nggak goblok-goblok amat sih, nggak goblok. Cuma aneh. Anehnya tuh kenapa? Anehnya karena dengan adanya ini, mereka tuh melakukan hal yang unnecessary. Secara moral, memang mereka ada di atas banget. Tapi, kalau orang-orang mikir, anjay, keren. Kayak ini tuh nggak perlu. Mereka yang punya IP, mereka bandenis, iya betul. Jatuhnya di sini kayak mereka yang salah, mereka yang tekuk lutut, sama penonton mereka yang nggak paham. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi kalau nggak paham? Ya nggak bisa diedukasi. Itu kenapa tweetnya ini bisa rame. Lihat nih, 400.000 yang ngeliat, 1.000 yang nge-retweet. Ini juga nih 800 yang nge-retweet, yang ngeliat 800.000. Gila nggak? Gila. Ini tuh sebenarnya bagus. Kalau misalnya kita jadi ujung-ujungnya ya memberikan edukasi buat orang-orang tuh sadar diri. Yang kau gambar itu fan art. Ini tuh kayak disetir biar semuanya nyaman, biar semuanya jadi tempat safe place atau apapun itu. Ini tuh kayak membuat kesan seolah-olah itu. Buat orang yang ngerti PR ini tahulah arahnya kemana lah. Tapi kalau misalnya ngomongin bagus nggak bagus. Cuma unnecessary banget. Ibarat kata nih, kau mau madamkan rokok tapi panggil pemadam kebakaran. Nah kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Secara PR sekali lagi Pandawara bagus. Coba kelihatan kayak mereka tunduk banget sama fansnya. Dan mereka di sini nggak bisa stand the ground. Ya ibarat kata mereka pasrahan lah, disuruh ini disuruh itu mereka mau gitu. Tapi ya demi kedamaian. Tapi masalahnya buat kedamaian pun nggak damai. Malah akhirnya jadi diskusi yang panjang lebar, ya kan? Panjang lebar yang gak masuk akal. Bahkan saking panjang lebarnya ya. Lihat nih, Gandalf, anjay, Bapak Gandalf ya kalau ada di sini ya. Bisa nih di komunitas VTuber Indo diadain kompetisi opini mana yang paling tolol dan apa hubungannya sama miskin ya. Apa sih konteksnya? Nih. Konteksnya nih. Kalau aku dapat fan art, aku pengen pakai, aku tanya dulu ke artisnya. Bahkan kalau butuh, aku bersedia bayar. Miskin di Indonesia banyak ya yang ngertinya fan art harus gratis kalau mau dipakai WK. Kalian yang marah kalau fan art dimonetisasi itu pada nggak tahu apa itu apresiasi. Taunya kalau dikasih hadiah nggak mau ngasih hadiah kembali nih. Kalian kebanyakan dapat barang dari orang lain atau ortu tapi belum kebiasaan
untuk ngasih kembali pasti. Apresiasi itu bukan cuma dengan memakai, tapi juga ngasih imbalan kalau jadi deal. Tolol. Nih, jadi banyak yang mikir bikin fan art tuh jangan mengharap imbalan ya pasti. Iya, memang sebab itu gambar karakter orang lain, bukan punyamu sendiri. Tapi nggak ada salahnya minta imbalan kalau memang hasil karyamu bakal dipakai dan memang perlu. Istilahnya, kayak ngajuin proposal. Kalau diterima kamu bayar, tapi memang mayoritas fan art gitu ya sukarela. Jadi cara cari imbalan tunggal agak langka, tapi nggak salah. Lagi pula dibilang ini tuh IP-nya siapa, kalau misal dihujat si artis bisa modifikasi gambarnya sedikit aja. Nanti udah beda karakter nanti. Satu fan art hilang. Mau ngomongin IP gitu sebenarnya para anime udah nggak bisa terlalu dibilang original, pasti ada yang mirip-mirip dikit. Kalian tahu nggak tololnya di mana? Dalam diskusi ketika kau menyerang hal yang lain kayak misalnya skin, ini kan jatuhnya strawman fallacy atau kecacatan dalam logika. Terus tiba-tiba orang lain atau ortu gitu kan, tiba-tiba bawa-bawa ortu, bawa-bawa anekdot, pasti belum kebiasaan untuk ngasih kembali gitu kan. Tolol. Nah, ini adalah bentuk dari ketololan gitu kan. Bahasanya tuh kayak kegagalan dalam berpikir, kedunguan kalau kata Rocky Gerung, ini adalah bentuk kedunguan itu. Dan kalau misalnya kita di sini dibilang fan art itu kita harus membayar, itu sekali lagi itu adalah kebijakan dari VTubernya atau kebijakan dari yang punya IP. Oke, gitu ya teman-teman ya. Memang kalau kedunguan itu agak sulit rasanya untuk dihapuskan dari orang-orang yang kerjanya ada di internet gitu. Iya, teman-teman ya. Nih, kesalahan selanjutnya adalah di sini lagi pula dibilang ini itu IP-nya siapa? Ini tuh kebodohan ya, kedunguan gitu. Kalau tidak tahu artinya dungu, dungu itu adalah kamu gitu. Kamu dungu. Sebagai dewa saya sedikit kesal ya. Oh, sorry. Nih, terus dia bilang kalau modifikasi gambarnya sedikit, nanti kalau udah beda beda karakter. Bukan begitu cara kerjanya. Kok modifikasi yang aneh-aneh? Jatuhnya apa? Plagiat. Modifikasi yang aneh-aneh jatuhnya plagiat, tracing atau apapun itu. Bruh. Mau ngomongin IP gitu sebenarnya anime udah nggak bisa terlalu dibilang original. What do you mean? Kalau misalnya anime dibilang nggak original, nggak ada tuh yang namanya komite produksi. Komite produksi itu perusahaan itu rebutan loh buat punya hak untuk ngatur IP. Meskipun gambarnya atau karakternya mirip-mirip, tapi tetap IP. Bukan gimana cara ngomongnya biar dia nggak kelihatan begitu tololnya ke gimana gitu ya. Kayak modifikasi gambar sedikit itu jatuhnya plagiat juga kan. Kalau ngomongin anime, jangan ngomongin anime ke dewa anime. Salah. Coba deh, nih aku kasih tahu kok baik-baik nih. Perusahaan-perusahaan anime, terutama yang tergabung dalam komite produksi, kalau misalnya nih, kau bikin dojin deh, kau bikin animasi hentong gitu kan. Terus tiba-tiba kelihatan tuh fan artmu tuh sama orang yang punya IP. Orang yang punya IP tiba-tiba marah gitu kan. Tiba-tiba orang yang punya IP, komite produksi nih, ya anjir kenapa karya gua perasaan sangat wholesome, isinya kuda-kuda berlisensi, kenapa dibikin BKP? Kenapa dibikin NSFW? Anjir kita cari rumahnya kita tuntut. Itu kok bisa dituntut bro? Bisa hilang karyamu. Nih ya kalau kamu tahu sedikit tentang masalah per IP kan nonton Oshinoko ketemu pasti. Bahkan sekarang itu masih bisa dipertanyakan loh, cosplayer itu kira-kira bisa melanggar IP atau enggak. Kalau misalnya autornya atau yang punya IP nggak terima, kalau cosplayernya tiba-tiba karakter yang di cosplayin dibikin terbuka, bisa loh mereka nuntut. Terus lagi kok bikin photobook gitu kan, photobook atau photocard gitu kan, terus tiba-tiba kayak orang yang punya IP nggak terima, habis kau. Kalau mereka mau pakai gambarmu untuk promosi, ya bebas urusan mereka. Kebaikan hatinya mereka aja ngebayar kau. Itu kalau misalnya kita ngomong kapitalisme ya, kapitalisme brengsek ya, emang kayak begitu. Tapi kan orang-orang tuh berbaik hati gitu loh. Orang-orang tuh pengen menghargai, syukur gitu kalau misalnya kau udah dikredit. Mereka tuh gak punya kewajiban untuk ngekredit loh. Tadi dia bilang nih kan, dari tadi itu aku cuma mau bela orang ini sebab komennya di post Pandawa itu menurutku gak masalah. Karena emang gak salah kalau diskusinya tentang biaya kalau fanart mau dipakai. Ya cuma emang normalnya gak usah bayar, pakai aja kan. Mau kalian goreng aku sepanas apapun, aku bakal tetap teguh kalau diskusi tentang biaya itu gak salah. Emang gak salah. Cuma untuk kau bikin fanart pakai IP orang, terus tiba-tiba aku ngegambar kau, aku ngefotoin kau, bayar dong. Marah lah orang-orang.
Gila, kok nggak diminta? Itu tuh kerjamu sendiri gitu loh. Ini tuh udah dongo gitu loh, udah dongo. Tapi aku baru sadar dia posting nyebut artis Korea, Jepang yang gak relevan. Ya itu salah. Emang gak relevan. Aku pertegas ya, aku ngomong dari segi pemakaian fan art. Aku bukan artis, dalam arti tukang gambar. Aku bersedia bayar kalau ada uang. Kalau aku mau pakai fan art dari orang lain, bersedia bukan berarti menormalisasi ya. Dan aku gak pernah minta dibayar kalau nge-fan artin orang. Udah telat, klarifikasimu udah telat. Udah ngaco lu. Itu hak orang. Kalau misalnya kau mau lebih parah nih ya, kau bisa lihat tuh. Kayak misalnya Soles. Kau ngegambar gambar Soles, kau bikin poster, gantungan kunci atau apapun itu, atau photocard atau apapun itu. Itu IP orang. Soles atau AK Virtual kalau dulu atau EOS itu sekarang itu mereka tuh tutup mata aja. Aduh, aku tidak lihat karyaku dimonetisasi, aku tidak lihat gitu. Aku tutup mata aja. Bersyukur kok gak dituntut. Nih, satu lagi, Hoyoverse itu ada ketentuannya. Kalau kau mau bikin fan art atau karya yang bisa dijual selama harganya nggak lebih dari sekian, itu nggak apa-apa. Misalnya kayak grup deh, biar gampang kayak Clean Sound. Misalnya Clean Sound, kau bikin merch tentang Clean Sound, nggak apa-apa, terserah. Kalau menurut pandanganku, cuma menurut board yang lain kan aku nggak tahu. Menurut pemangku kepentingan yang lain kan aku nggak tahu. Kalau menurutku, udah nggak apa-apa, terserah. Itu urusanmu. Kau mau bikin fan art Clean Sound dijual jadi handuk, jadi speaker, jadi stick kayak gini, jadi botol minuman, terserah gitu kan. Itu kalau kataku, kalau katanya Eno atau Dika aku nggak tahu. Kalau misalnya dari situ kau mau monetisasikan bisa nggak? Bisa. Tapi itu sama aja kayak menghilangkan opportunity cost. Kenapa kayak gitu? Mereka bisa loh beli yang asli, yang official Clean Sound. Iya kan? Gitu loh, itu baru masuk akal. Mereka bisa loh beli official Clean Sound daripada mereka beli fan artmu. Karena itu bakal, orang kan duitnya akhirnya ngebeli fan artmu, bukan yang official. Itu ibarat katanya kayak gitu tuh. Ada opportunity cost di situ. Cuma Clean Sound mah tutup mata. Imagine Akil jadi Raki Makura, agak goblok kalau dipikir-pikir, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut nih. Sedikit klarifikasi untuk kata sindiran miskin yang gak sengaja keluar tadi di postinganku yang udah kuhapus. Itu kutunjukkan untuk orang-orang yang punya mental miskin, yang gak sedikit pun mikir tentang balas budi terhadap fan art, dan bahkan ke-trigger dengan bahasan biaya karena maunya 100% gratisan. What? Gak ada korelasinya anjing. Gak sengaja keluar, ngetik tuh 4 huruf BO bla bla bla. Mana tuh kira-kira gak sengaja keluar? Terus dia di sini nih, bocil, ngaco lu, bohong, nggak mungkin. Karena sampai sekarang aku nggak nyadar kalau bukan plesetan, bohong, nggak mungkin, enggak, bohong tuh jangan dipelihara bro. Ngaco lu, please stop ngaco. Ya aku tahu, aku nyadar ngomong berlebihan, jadi yang tadi ku hapus. Tapi BTW itu modifikasi sedikit, yang maksud nggak sedikit banget. Misal pose sama, kok tetap pakai IP mereka. Misal aku pose kayak gini nih. Aku misalnya pose kayak gini pakai nancak nih kan. Aku pose kayak gini digambar. Terus tiba-tiba kau modifikasi dengan pose gue kayak gini. Nancaknya diganti jadi sawit. God damn it. Tetap kena anjir. Kan tetap aku yang gue gambar. Pakai hashtagku lagi. Ngaco lu. Bruh. Hey, please. Bruh, jangan gitulah. Tinggal minta maaf aja. Udah, aku minta maaf. Aku gak ada maksud untuk kayak gitu, selesai. Gak usah dibelain gitu loh. Kau tuh ngegambar IP orang. Jujur sedih. Nah ya itulah ya yang terjadi ya. Aku nggak tahu mau diapakan. Ya jujur-jujuran aja ya. Ini sekali lagi, aku itu selalu bukan benci sih, aku selalu iri sama orang yang bisa nyanyi sama yang bisa gambar. Karena meskipun aku latihan kedua hal itu, aku nggak bisa. Aku udah pernah latihan gambar berhari-hari, berbulan-bulan, hampir setahun. Terus aku juga pernah latihan nyanyi sebulan doang sih. Cuma ya tetap aku nggak bisa melakukan itu. Karena ya sekali lagi, aku goblok. Itu kenapa aku sangat mengapresiasi orang yang bisa nyanyi dan bisa gambar. Gini ya, kalau misalnya kau tanya orang yang pernah ku komis, sebagian besar mereka itu pasti bayarnya ku lebihin dari red card mereka. Kenapa? Karena ya itulah caranya support. Tolong bedakan antara komis sama fan art. Ketika kau fan art, secara hukum ya, ini secara hukum fan art itu ya tetap jadi hak miliknya mereka, kan derivative work gitu, karya turunan. Yang dimana kau sebenarnya kalau mau jahat mereka ya, kau tuh nggak punya hak untuk karya itu. Meskipun kau yang gambar sampai tanganmu carpal tunnel atau apapun itu. Nah terus pertanyaannya di sini, kalau misalnya fan artis itu nggak dibayar bang untuk dijadiin thumbnail, mereka dapat duit dari mana? Mereka dapat keuntungan apa? Untung yang pertama, kesenangan. Kesenangan itu nilainya beda-beda buat tiap orang. Aku dinotis sama ABC, sama orang-orang tertentu, aku pasti
senang. Aku nggak dibayar pun nggak apa-apa. Nah itu aku senang tuh, ya kan? Karena sekali lagi kesenangan orang itu beda-beda. Kedua, engagement. Engagement itu meskipun kedengaran yang nggak berharga, tapi setidaknya namamu itu jadi makin luas, makin dikenal. Dan akhirnya jadi apa? Mungkin karena gambarmu udah dikenal, orang-orang jadi datang ke kau untuk minta digambarkan sama kau. Atau untuk bayar kau bikin karya. Itu exposure. Misalnya awalnya followersmu cuma 100, tiba-tiba karena kau dinotis sama Reza Arab gitu kan, karena ngegambar Reza Arab pakai baju Luffy dan jadi One Piece, tiba-tiba Arab nge-retweet, followersmu nambah. Orang-orang akhirnya, bang tolong gambarin gue ini, tolong gambarin gue ini, ntar gue bayar bla 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 bla. Kan bagus gitu loh. Dan akhirnya kayak nice, kau bisa dapat opportunity pekerjaan, kau bisa dapat sponsorship, kau dapat koneksi yang lebih banyak untuk opportunity kerja yang lebih baik. Aku sendiri pun sebenarnya kalau melakukan sesuatu tuh gak semuanya dibayar loh. Kadang-kadang ada yang aku for free karena aku seneng aja. Yang penting apa? Yang penting dalam karirmu di dunia entertainment, dunia seni, nomor satu adalah kejujuran. Itu aja dah. Ya untuk sekarang itu aja video untuk kali ini ya. Aku gak tahu seberapa panjang videonya. Dadah. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi baca super chat. Bukan baca super chat, baca saweran. Kultur yang awalnya simbolis mutualisme malah jadi transaksional gini, Jir. Kan itu ya, itu kan jadi masalah. Kayak ya nggak masalah-masalah amat sih ya, itu tergantung lagi mana pendapatmu. Ya udah bang, gua izin bikin Dakimakura Akil Walterson atau Yami terus dijual di CF 400k. Boleh, silahkan. Si Miko pun nih, aing ngedubbing hentai aja sebenarnya izin dulu sama yang punya atau animatornya. Tuh masuk akal tuh. Nih. Bukannya art yang dijadikan thumbnail sering ya bang, kayak di Holo ID. Kebanyakan VTuber juga pasti repost dan ngabarin kalau thumbnail dipakai thumbnail dari si ini. Emang biasanya kayak gitu. Udah itu aja ya, dadah.